Waqala dan bersabda Nabi Muhammad SAW, baru berbuat baiklah atau berbaktilah kalian abaakum akan bapak-bapak kalian, tabarrokum maka akan berbakti pula akan kalian, abnaukum anak-anak kalian. Nah, ini cocok nih. Jadi kalau pengen anak kita berbakti, ya kita jadi orang yang berbakti. Tapi jangan dibalikin, lah gue kagak berbakti sama orang tua gue, berarti dulu orang tua gue kagak berbakti juga. Jangan. Wah, itu bikin kesimpulan aneh itu. Ya gak usah mikirin kayak gitu. Ya udah mikirin diri kita aja, orang tua kita gimana itu biarin aja. Pikirin sekarang nasib kita. Banyak orang yang sekarang tuh ya mikirnya saran orang tua, lah saran sendiri kagak dipikirin. Pikirin diri sendiri. Kalau pengen nanti anak kita berbakti pada kita, maka berbaktilah juga kita kepada orang tua. Ini kitab dari kitab Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nukila dinukil. Dinukil itu disadur, dikutip. An maqalatil imami, dari maqalah atau dari ucapannya al-imam Asy-Syaikh Al-Habib Abdillah ibni Alawi Al-Haddad, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibu ratib, ya, pengarang Ratibul Haddad. Di kitabi, dalam kitab beliau, An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah. Ini salah satu karangan kitab beliau yang populer dipelajari di kalangan pesantren maupun majelis ta'lim. Fi hukukil walidaini, dalam menerangkan hak-haknya kedua orang tua, wal auladi, dan anak-anak. Ini penting ya, karena setiap kita itu pasti anak, ya enggak? Walaupun enggak setiap kita adalah orang tua. Setiap kita pasti anak nggak? Pasti, dilahirin dari batu emang. Walaupun mungkin kita belum tentu orang tua, ya, yang belum nikah belum jadi orang tua, atau sudah nikah tapi belum punya anak, belum jadi orang tua. Tapi setiap kita pasti anak. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, ma'asyiral ikhwani, wahai para saudara-saudara. Maksudnya kita dianggap saudaranya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baik kaum muslimin, ya, secara global, secara umum begitu. Ketahuilah oleh kalian, ja'alana, semoga menjadikan kami. Siapa yang menjadikan? Allahu, Allah Ta'ala. Wa iyyakum, dan kalian semua, minal barina, termasuk dari orang-orang yang berbakti. Amin. Al muhsinina, yang berbuat baik. Al qaimina, dan juga orang-orang yang melaksanakan apa? Bihuquqihi ta'ala, dengan hak-haknya Allah Ta'ala. Wa bihuquqi ibadihi, dan hak-haknya hamba-hambanya, maksudnya hamba Allah. Hak Allah apa sih? Ya untuk disembah.
Kewajiban kita menyembah. Jadi hak Allah adalah untuk disembah, sedangkan kita kewajibannya menyembah. Termasuk hak-haknya hamba ya, kepada saudara, kepada keluarga dan sebagainya. Nah, untuk apa kita lakukan itu semua? Tujuannya ibtigha'a wajhihi, karena mengharapkan. Wajhi di sini wajib ditakwil ya. Jadi arti asalnya wajhi wajah, tapi maksudnya adalah perjumpaan dengan Allah. Kapan tuh ya? Nanti pas hari kiamat. Yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah, maksudnya nanti kita dipandang sama Allah, dilihat dengan penuh kasih, diberikan rahmat. Wa mardhatihi, dan juga ridhonya Allah. Tujuannya jadi dua ya. Satu, kita bisa berjumpa kembali kepada Allah, dan yang kedua, kita mendapat ridho Allah. Ini luar biasa ya, harapan yang diungkapkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini nggak ada yang anti habaib kan? Kan lagi rame sekarang anti habib. Enggak ya? Oh main enggak? Oh. Enggak ya? Enggak ada ya? Jangan. Ya ulama-ulama pada ngakuin ya. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Ulama-ulama pada ngakuin habaib ya. Kita memuliakan orang tentunya kan karena dia punya kelebihan. Kalau dia alim walaupun bukan habib ya diutamain kan gitu. Apalagi udah alim, pinter, habib. Nah itu kan top ya. Apalagi sekarang kan rame kan pribumi. Wow ya kan. Nih emang kita pribumi. Kita nih, kalau saya ngelihat kita tuh sebetulnya alien. Kakek nenek moyang kita tuh, ngkong kita, Nabi Adam sama Siti Hawa, orang mana? Orang bumi atau orang surga? Orang surga, iya kan diturunin kan ke bumi. Berarti kita pribumi bukan? Bukan alien kita. Lah bener gak? Ngapain pada ngeributin pribumi ya? Iya. Ada teman saya juga ngomong, itu kan sebagai pribumi. Lu nggak ke pribumi, gue mah bukan. Lu apa? Gue alien. Lah iya bener gak coba? Ya, orang kita orang surga, lah kita lagi diuji sama Allah, dimasukin ke dunia, ke bumi kan gitu. Tapi kan bukan asli bumi, bukan. Kita nggak diciptain di bumi, enggak. Kita diciptain bapak ibu kita, kakek nenek moyang kita tuh di surga. Kelak nanti kita bakal kembali ke surga gitu. Berarti kita pribumi apa alien? Alien ya, sepakat ya? Iya. Berarti kita alien. Orang bangga mau jadi pribumi. An-nabiral walidaini, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua. Disebutnya birrul walidain. Karena ada anak maka menjadi birro, bukan biru lagi, dinasob. Anak tansibul isma wa tarfaul khabar. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatal arhami, dan silaturahim. Wal akrobina, dan juga ya pada para kerabat, menyambung tali persaudaraan dan juga kekerabatan. Nah gitu. Terus wa husnal qiyami, dan memperbaiki pelaksanaan. Baik ya dalam pelaksanaan, boleh sama aja. Bil ahli, nah ahli di sini maknanya lebih kepada istri. Ya, yang istri berarti ahli itu adalah suami. Kalau yang suami berarti ahli itu adalah istri ya. Terus juga wal iyali, dan keluarga. Wal mamlukina, dan juga orang-orang yang dimiliki. Maksudnya orang-orang yang dimiliki itu orang-orang yang dalam penguasaan kita. Barangkali misalnya kita di rumah ada keponakan. Sebetulnya bukan tanggung jawab kita, dia tanggung jawab bapak ibunya. Cuman berhubung tuh ponakan ikut kita, maka dia termasuk mamlukin. Atau mungkin ntar kita punya pembantu, barangkali jadi orang kaya, ya, rumahnya gede, akhirnya kita miara pembantu 10, pembantunya 10 orang kaya, ya, dia bebas ngayal mah bebas aja, mau ngayal jangan tanggung.
Nah, 10 pembantu itu mamluk namanya, berarti orang yang dalam penguasaan kita. Boleh kita bayarin zakatnya, ya karena kita gaji dia gitu. Nah, itu namanya mamlukin. Wal ihsana, dan juga berbuat baik ilal jironi, kepada tetangga. Makanya Malaysia disebut negeri jiran. Nah, jiran itu diambil dari kata jiron. Jiron itu artinya tetangga. Wal ashabi, itu kurang alif ya. Wal ihsan kurang alif, tambahin aja. Wal ashabi kurang alif, ada alif lam. Wal ashabi, dan juga para sahabat. Tuh. Dan juga para sahabat-sahabat kita, teman-teman dekat kita. Wasairil muslimina, dan juga sekalian kaum muslimin. Kullu dzalika, adapun setiap hal tersebut, maksudnya kesemuanya itu menjaga kebaikan diri kita kepada mereka semua yang disebutin tadi ya, suami kepada istri atau istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kakak kepada adik, adik kepada kakak gitu ya, dan seterusnya termasuk kepada sahabat dan sebagainya. Itu mimma, adalah bagian perkara amarok yang telah memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Ta'ala bihi, dengannya. Jadi itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahasa, dan Allah juga mengajak alaihi, padanya. Maksudnya mengajak kita untuk melakukan hal tersebut, baik kepada orang lain tadi, khususnya orang-orang terdekat kita. Waroggoba, dan juga menganjurkan fihi, di dalamnya. Jadi ada kalanya sifatnya anjuran, ada kalanya sifatnya perintah. Kalau perintah ya berarti kepada orang terdekat kita. Kalau anjuran berarti kepada orang yang jauh. Wanadaba, dan bahkan menghukumi sunnah. Nadab itu nama lain dari sunnah ya. Sunnah, mandub, nadab, mahbub, itu nama lain dari sunnah. Ilaihi, kepadanya. Tetap yang wajib mah orang terdekat. Seandainya ada saudara jauh, maka kalau kita baik sama dia tetap kita dapat pahala, karena itu bagian kesunahan. Wanaha, dan Allah melarang. Allah melarang apa? Antarkihi, dari meninggalkannya. Maksudnya jangan sampai kita meninggalkan berbuat baik kepada orang lain, khususnya yang terdekat kepada kita. Dan juga Allah melarang wa ikfalihi, melalaikannya. Apalagi sampai lalai. Orang tua lalai sama anak, anak lalai sama orang tua, suami lalai sama istri, istri lalai sama suami. Apalagi itu. Wa tawa'ida, dan juga mengancam ala idha'atihi, atas menyia-nyiakannya. Wa ihmalihi, dan juga melupakannya. Tuh. Gak boleh juga kita sia-siain, gak boleh kita lupain. Nah, ini mulai masuk. Amal walidani, adapun kedua orang tua. Kalau walid itu orang tua ya, kalau walad itu anak. Maka faqad amaro, sungguh telah memerintahkan. Siapa? Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kita terhadap orang tua, bibirrihima, dengan berbakti kepada keduanya. Nah, kalau perintah Allah berarti wajib berbakti kepada kedua orang tua. Wal ihsani, dan berbuat baik ilaihima, kepada keduanya. Wanaha, dan melarang an ukukihima, daripada mendurhakai keduanya. Haram kita durhaka sama orang tua. Wasyaddada, dan Allah mengancam fi dzalika, dalam hal tersebut. Maksudnya kalau kita sampai durhaka sama orang tua, ablagot tasdidi, dengan ancaman yang kuat. Jadi ancamannya gede. Wahadzaro, dan juga menyuruh waspada anhu, darinya. Maksudnya waspada jangan sampai kita lalai terhadap orang tua.
Ablagot tahdiri, dengan kewaspadaan yang kuat atau dengan kewaspadaan yang tinggi. Ini berlaku secara normal. Adapun kalau seorang istri misalnya ya udah menikah, maka tampuk kepemimpinannya bukan lagi pada orang tua tapi kepada suami. Lah kalau suami gimana? Kalau suami tetap ya tampuk kepemimpinannya kepada orang tua. Betul. Wadzalika, dan adapun hal tersebut itu fi kitabihi, dalam kitabnya Allah, maksudnya Al-Quran, al-azimi, yang agung, wa ala lisani rasulihi, dan juga pada lisannya rasulnya Allah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-karimi, yang mulia. Banyak ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Di antaranya qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa qadha, dan memerintahkan. Qadha itu artinya ketetapan ya, atau kepastian boleh. Maksudnya Allah telah memerintahkan secara pasti dalam ketetapannya. Yang memerintahkan yaitu Rabbuka, Tuhanmu, untuk apa? Allah ta'budu, agar tidak menyembah kalian illa iyahu, kecuali kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Terus wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Tuh. Ini dua perintah yang dijejerin ya. Ada waw atop namanya tuh. Wabil walidaini ihsana. Ada waw. Kalau dalam bahasa Arab, waw atop itu salah satu fadilahnya atau tujuannya yaitu lil mutlaqil jam'i. Jadi menyetarakan hukum. Kalau teman-teman suka dengar istilah atau baca Quran, misalnya kita baca aqimus sholat wa atuz zakah gitu ya. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa-nya dan ya, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Nah kata wa di situ kan menunjukkan lil mutlaqil jam'i. Jadi hukum yang pertama dengan hukum yang kedua sama. Jadi sholat 5 waktu dengan menunaikan zakat itu sama status hukumnya. Gampangnya, andai kata ada orang sholat tapi dia nggak zakat, nggak diterima sholatnya. Begitu pula sebaliknya, ada orang dia zakat tapi nggak sholat, ya, maka zakatnya nggak diterima. Nah ini sama kayak gini nih. Pertama Allah memerintahkan ala ta'budu illa iya, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah. Nah disandingkan dengan wau lil mutlaqil jam'i, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baik. Jadi ada dua hukum, satu menyembah Allah, yang kedua berbuat baik pada orang tua. Nah artinya dua hukum ini sama. Orang yang dia rajin ibadah tapi durhaka sama orang tua, berarti ibadahnya kagak diterima. Sebaliknya ada orang berbakti sama orang tua, kepengenan orang tua dibeliin, tapi sholat kagak, ngaji kagak, itu sama aja. Berarti baktinya pada orang tua juga kagak diterima, gitu ya. Imma yablughanna, dan jika telah sampai mereka, orang tua maksudnya, indaka di sisimu, al-kibaro, akan masa tua. Kalau orang tua kita udah tua, ya namanya orang tua ya, pasti tua. Dan mayoritas di antara kita semua ya, rata-rata orang tua kita tua semua ya. Rata-rata udah 60-an semua. Padahal masih muda emaknya, bapaknya. Jiko juga masih muda, Rizky masih muda. Tapi kalau yang udah bakotan nih lah, kita jadi bapak, ya kan, Mas Didit, saya, Om Ai, Uda, ya kan, Pak I masih muda kali ya. Nah, kita semua nih, Cang Sadam, yang lainnya semua lah ya, Wadano, orang tua kita semuanya disepuh semua. Ya. Nah, di sini disebutin, dan jika telah sampai pada masa tua, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, dari kedua orang tua kita, ada yang tua atau sudah meninggal jadi tinggal satu, au kilahuma, atau keduanya
masih hidup dua-duanya dan sudah tua. Maka fala takul, janganlah kamu berkata lahuma kepada keduanya uffin dengan kata uff. Ulama itu menerjemahkan dengan kata ah gitu ya. Marsha ngaji ah tak dulu, Jiko ngaji ah tanggung mah, Danar ah, nah kata ah tuh nggak boleh ya. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik keduanya ya, jangan berkata kasar kepada keduanya. Wakul, dan ucapkanlah olehmu lahuma untuk keduanya. Kalau kita ngomong kepada kedua orang tua kita yang udah sepuh tadi, qaulan, dengan ucapan kariman, yang mulia. Ucaplah dengan ucapan yang bagus, yang baik. Wahfid, dan rendahkanlah lahuma kepada keduanya janahadulli. Ini bahasa kiasan. Janah itu artinya sayap, zul itu kehinaan. Janahadulli, sayap kehinaan atau sayap kerendahan. Maksudnya harga diri kita. Kalau di hadapan orang tua jangan sok punya harga diri, maksudnya gitu. Rendahkan harga diri kita ya. Orang tua kita ngomelin kita, udah kita iyain aja, walaupun kadang yang salah ya orang tua kita. Kenapa? Ya karena orang tua punya keterbatasan ya, mungkin secara pendidikan kita lebih tinggi gitu kan. Biasa ya, orang tua kan pasti pengen anaknya pendidikannya lebih tinggi kan gitu ya, cara berpikirnya lebih maju kan begitu. Jadi wajarin aja kalau ada hal yang berbeda sama orang tua kita ya. Jangankan sekelas teman-teman, saya aja tuh sering nggak sepakat sama apa yang disampaikan orang tua saya, tapi saya nggak mau bantah, biarin aja ya. Karena mungkin ya tadi cara berpikirnya tidak seperti kita. Nah kita mau belajar, dia emang enggak. Orang tua kita mungkin cuma SD, kita udah SMP sampai SMA ya, kuliah dan sebagainya, jadi beda ya. Kadang-kadang kan anak sok mentang-mentang udah SMA, kuliah ya kan, dibilangin sama orang tua, ah mama mah nggak ngerti sih. Ya pasti nggak ngerti, orang sekolah cuma SD ya. Jadi jangan dibiasain kayak gitu ya. Kita udah iyain aja udah ya, kecuali berkaitan dengan agama gitu ya. Kalau berkaitan dengan hal-hal sepele duniawi yang salah, biarin aja udah, kita ngalah. Tapi kalau agama yang salah ya kita ingetin. Sholat subuh 3 rakaat gitu ya. Sholat subuh 4 rakaat, nah, ini kan salah. Baru kita benerin, enggak lah mah. Mama ada doa aja, masa sholat subuh 3 rakaat 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat gitu. Wakul rabbirhamhuma, wakul, dan ucapkanlah oleh kalian, maksudnya doa, rabbirhamhuma, Rabbi ya Tuhan kami, irhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana mereka memelihara atau merawat atau menyayangi saya, sogiron, di waktu kecil. Ini umum ya. Sebenarnya habis sholat tuh wajib doain Rabbighfirli wali walidayya. Kadang saya suka aneh sama orang habis sholat tuh doanya minta rezeki, orang tua kan didoain. Doanya rezeki, mulai Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal rizki. Kurang masih aja pakai iwana nasaluka salamatan wa abwabal rizki lagi. Ya, orang tua kan didoain parah. Ya, wajib doain orang tua. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa wasaina, dan berpesan kami, maksudnya Allah, al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, untuk menjaga kedua orang tuanya. Kenapa? Alasannya diantaranya hamalathu, hamil, nah, atau mengandungnya, umuhu, uminya atau ibunya, wahnan, dengan susah payah, ala wahnin, dan dengan kesulitan. Udah susah sulit lah. Kalau laki mah kagak ngerasain, nah, yang perempuan ngerasain loh. Tidur miring kanan ya salah, miring kiri sakit. Oh, celentang udah kayak gunung. Kalau lagi bunting, nah, tengkurap kagak bisa, kayak gangsing. Wah repot urusannya. Susah, dan itu gak sebulan 2 bulan, berapa? 9 bulan. Ibu kita
mengandung kita selama 9 bulan. Lah kita lahir sok-sokan, wah mama gak ngerti sih, mama mah, ibu mah. Nah, kita dikandung sama dia, kita makan dari asupan saripati dia. Wa fisaluhu, dan juga menyusuinya, menyusuin kita fi amaini dalam 2 tahun. Makanya sunnah untuk susuan sampai 2 tahun. Ya walaupun mungkin cuma secret ya, tapi kalau bisa sampai 2 tahun, karena itu sunnah Nabi. Tidak wajib tapi sunnah. Ya sebagai bentuk kewajiban orang tua kepada anak dan juga hak anak terhadap orang tua itu. Nah terus kemudian aniskurli, untuk bersyukur kepadaku. Nah gara-gara orang tua kita merawat kita, apalagi ibu mengandung kita, menyusui kita, maka itu sebagai bentuk tanda rasa syukur kita kepada Allah. Dan juga wali-wali daika, dan kepada kedua orang tuamu. Berbaktinya kita kepada orang tua itu sebagai bentuk terima kasih kita. Ilayya, dan kepadakulah kata Allah, al-masiru, tempat kembali. Luqman ayat 14. Fanzuru, maka lihatlah atau nilailah oleh kalian, rahimakum, semoga merahmati kalian, Allahu Allah Ta'ala. Kaifa korona ta'ala, bagaimana menyertai Allah Ta'ala al-amaro, akan perintah, bil ihsani, dengan berbuat baik, ilal walidaini, kepada kedua orang tua, ma'a tauhidihi, bersama tauhid kepadanya, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya. Tadi udah saya jelasin tuh, Allah menggandengkan perintah beribadah kepada Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wa kaifa, dan bagaimana pula korona menyertai syukrahuma, akan syukur kepada keduanya, kita berterima kasih kepada orang tua kita dengan gandengan ya bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah tuh. Jadi bukan cuman secara hukum doang, tapi rasa syukur pun sama, sejajar. Syukur kita kepada Allah itu juga setara dengan terima kasih kita kepada orang tua. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa'budullaha, wa'budu, dan sembahlah oleh kalian, beribadahlah kalian, Allah, kepada Allah, wala tusyriku, dan janganlah berbuat syirik, janganlah menyekutukan kalian bihi, dengannya, maksudnya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, syai'an, dengan sesuatu pun. Nah, wabil walidaini, dan dengan kedua orang tua, maksudnya terhadap kedua orang tua kita, ihsanan, berbuat baik. Nah, ayatnya panjang, ini potongan surah An-Nisa ayat 36. Wa qala ta'ala, dan berfirman juga Allah Ta'ala, ayatnya banyak ya tentang kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya lagi surah Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Wa wasaina, dan berpesan kami, kata Allah, sama kayak yang di atas, al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, dengan terhadap kedua orang tuanya, ihsanan, berbuat baik. Kenapa? Sama alasannya, hamalathu ummuhu, karena telah mengandungnya ibunya itu, kurhan, dengan payah, wawado'athu, dan telah melahirkannya, kurhan, juga dengan payah. Mengandungnya sakit, susah, ngelahirinnya juga sakit dan susah. Makanya orang hamil yang melahirkan, ketika dia wafat, jaminannya langsung surga, termasuk syahid. Tapi syahidnya syahid dunia ya, artinya tetap dimandiin, tapi secara status dia syahid, karena luar biasa kepayahannya, kesulitannya. Wa hamluhu, dan juga mengandungnya, wa fisaluhu, dan juga menyusuinya, salasuna syahron, sebanyak 30 bulan. Itu total ya, dari mengandung ya ditambah dengan 2 tahun.
Jadi totalnya kurang lebih 30 bulan. Hatta idza balago, sehingga ketika sampai asyuddahu, pada masa kuatnya, maksudnya udah bisa makan, udah ada giginya gitu ya. Wabalago arba'ina sana, wabalago, dan sampai arba'ina sanatan, pada usia 4 tahun. Sampai usia 4 tahun kita bisa main, bisa lari-larian ya, bercanda, sekolah ya, dan sebagainya. Qala, maka berkata Rabbi auzi'ni, Rabbi wahai Tuhanku, auzi'ni, berikanlah aku, an ashkura, rasa syukur, nikmataka, akan nikmat darimu, allati an'amta, yang mana telah kau berikan nikmat, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan juga atas kedua orang tuaku, wa an a'mala, dan untuk beramal atau berbuat solihan yang baik, tardohu, yang mana engkau meridoinya, wa aslih, dan jadikanlah soleh, jadikanlah baik, li, kepadaku, fi dzurriyyati, dalam keturunanku. Jangan cuma saya doang ya Allah, maksudnya gitu, yang engkau jadikan soleh, tapi jadikan juga keturunan saya juga orang soleh. Ini sesungguhnya aku, tubtu, bertaubat aku, ilaika, kepadamu, wa inni, dan sesungguhnya aku itu minal muslimina, termasuk golongan orang-orang Islam. Ulaika, dan adapun mereka, alladzina, yaitu orang-orang, nataqabbalu, yang kami terima, anhum, dari mereka, ahsanama, kebaikan perkara, amilu, yang mereka kerjakan, wa natajawazu, dan kami maafkan, an sayyiatihim, dari keburukan-keburukan mereka. Kalau orang seperti itu, maksudnya kita berbakti, kita doain, maka digolongin sama Allah sebagai orang yang beramal soleh dan dimaafin keburukannya. Nah yang kayak begitu, fi ashabil jannah, dalam golongan penghuni surga. Wa'das sidqi, dan perjanjian Allah yang benar, alladzi kanu, yang adanya pada mereka, itu yu'aduna, yang telah dijanjikan, maksudnya janji Allah kepada kita buat orang-orang yang berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama gitu ya. Ya tentunya beribadah pada Allah, janjinya surga. Nah itu yang disebut dengan alladzi kanu yu'adun. Jadi Allah udah telanjur berjanji, kalau kamu berbuat baik maka kamu masuk surga, kalau kamu soleh kamu masuk surga, kalau kamu ibadah kamu masuk surga. Waqala, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu, bertanya aku. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bertemu Rasul, beliau bertanya Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cakep nih hadis ini. Beliau nanya pada Rasul, ya Rasul, ayul a'mali, apakah amal-amal ahabbu, yang lebih dicintai atau lebih disukai, illallahi, oleh Allah. Ya Rasul, amalan apa sih yang paling disenengin Allah? Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi, Nabi menjawab, yang paling utama, paling disukai Allah itu as-sholatu, sholat, liwaqtiha, pada waktunya. Makanya usahain kalau sholat tepat waktu. Kalau nggak bisa 5 waktu, ya minimal di antara 5 waktu itu. Ya, subuh mungkin kita telat, bangun kesiangan, zuhur usahain dah. Ya kalau bisa jam 12 teng, jam setengah 1, jam 1 teng sholat. Zuhur nggak bisa juga, mungkin sebagian teman-teman ada yang baru pulang sekolah, yang kerja baru sempat istirahat, ya setengah 2, jam 2 baru sholat misalnya gitu. Ya kalau zuhur nggak bisa, asar dah. Ya. Asar, wah nggak bisa, ada eskul kalau yang sekolah. Yang kerja, wah gua baru pulang kantor, belum berusaha sholat. Di rumah baru jam 5 sholat asar bisa hari. Ya kalau nggak bisa asar maghrib dah, ya, datang ke musola, ke masjid sholat gitu.
Maghrib nggak bisa juga, lagi macet di jalanan, ya isya deh. Jadi jangan sampai 5 waktu polos, ya. Kagak ada yang tepat waktu semua, kan rugi jadinya. Jadi setidaknya kalau bisa di antara 5 waktu itu kita ada satu yang kita sholatnya secara tepat waktu, on time. Syukur-syukur bisa 5 waktu, tapi susah. Wakultu dan berkata lagi aku, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, summa ayun, kemudian apalagi ya Rasul setelah sholat pada waktunya, amalan yang paling utama yang disukai Allah. Qala, maka menjawab Nabi, birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua tuh. Jadi derajatnya jelas ya, habis sholat. Kultu, dan berkata lagi aku, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, summa ayu, terus apa lagi ya Rasul? Qala, berkata Rasul atau menjawab Nabi, al jihadu, yaitu berjihad fi sabilillah, di jalan Allah tuh. Jadi berbakti pada orang tua itu mengalahkan jihad. Waqala, dan berkata atau bersabda Nabi Muhammad SAW, ridallahi, adapun ridhonya Allah itu fi ridhol walidaini, adalah pada ridhonya kedua orang tua. Ini masyhur ya, sering kita dengerin. Wa syakhatuhullahu, dan adapun murkanya Allah itu fi sakhatil walidain, berada pada kemurkaannya orang tua. Pengen dapat ridho Allah, carilah ridho orang tua. Tapi kalau dapat murkanya Allah, ya udah bikin orang tua sebel, gampang. Waqala, dan berkata Nabi Muhammad SAW, salasun, ada 3 perkara, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, ma'ahunna, beserta ketiga perkara tadi, amalun, suatu amal. Apa aja 3 perkara tadi? Al isyraku, yang pertama syirik, billahi, kepada Allah, ya syirik kepada Allah. Sebaik apapun orang, kalau dia syirik menduakan Allah, nggak diterima. Terus yang kedua, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada orang tua. Sama tetangga baik, sama saudara akur, tapi sama orang tua musuh, nggak bakal diterima, bahaya. Terus yang ketiga, wal firaru, dan lari atau kabur, yaumaz zahfi, pada hari peperangan atau di medan perang. Itu juga sama ya. Wa qala Nabi, dan bersabda lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi, adapun sebesar-besarnya dosa besar, dosa besar yang paling besar, salasun, ada 3, yaitu yang pertama al isyraku, syirik, menyekutukan billahi, kepada Allah. Terus yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Terus yang ketiga, wa syahadatu zuri, dan persaksian palsu atau sumpah palsu. Nggak boleh, makanya dikit-dikit demi Allah. Kalau benar, kalau salah, apalagi di persidangan ya, nggak boleh. Al hadis, hadisnya panjang itu titik. Wa qala Nabi, dan bersabda lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rogima anfun. Ini kalau diterjemah atau diartikan satu-satu, rogima itu tersungkur, anfun itu hidung. Jadi nyungsep bahasa kita ya. Maksudnya di sini adalah celaka atau rugi. Rugi atau celaka man, orang, adroka, yang dia menemukan atau bertemu, atau kalau bahasa Jawa menangin, abawaihi, kedua orang tuanya, indal kibari, di masa tua, ahadahuma, dari salah satu keduanya, aukilahuma, atau kedua-duanya, maksudnya gitu. Kalau ada orang kok bertemu, maksudnya dia sempat ngalamin, menangin orang tuanya, baik yang satu doang, ibunya atau bapaknya, atau dua-duanya, bapak ibunya masa hidup. Rugi kalau sampai dia ketemu sama orang tuanya, sempat dia bertemu sama orang tua, tapi falam yadkhul, tidak membuat masuk dia al jannata, ke dalam surga. Tuh rugi banget, karena kunci surganya yaitu sama orang tua. Ai, maksudnya falam ya barroha, tidaklah berbakti kepada keduanya, birron, dengan suatu kebaktian, maksudnya berbuat baik pada orang tua,
yakunu yang adanya sababan menjadi sebab fi dukhulil jannati dalam masuknya dia ke surga. Wa khussal dan dikhususkan bihi dengannya albirru berbakti atau berbuat baik indal kibaru di masa tua. Kenapa kok ini dikhususin banget sih masa tua? Ya, bukan berarti kalau orang tua masih muda kita kagak berbakti, bukan ya. Jadi tetap walaupun di sini secara khusus disebutkan masa tua gitu. Bukan berarti masa muda boleh kita lawan. Wah, orang tua gue masih muda, gue lawan aja, gak boleh tetap. Cuman ini secara khusus terlebih lagi kalau orang tua kita udah sepuh, udah 55, 60. Kenapa? Nah nih alasannya. Listidadi hajatil insani, karena sangat butuhnya manusia inda kibarihi di masa tuanya ilaman kepada orang ya barohu yang berbakti kepadanya. Ini yang kita yang udah nikah ya, ngerasain orang tua udah sepuh ya, keluar aja pasti ditanyain kemana sih gitu kan. Ya ntar kelak juga begitu lah, kita kan bakal tua juga ya, kecuali yang masih muda udah meninggal. Kalau yang sempet nyasain tua, ntar kita juga bakal begitu. Jadi butuh banget orang kalau sudah tua kepada anaknya. Wayakumu dan juga mengurusinya, ya, merawatnya, bihi dengannya. Maksudnya si anak itu merawat atau mengurus orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mampu beli beras, beliin, ya. Wayata'ahuduhu dan juga memperhatikannya, perhatiin. Dimakan belum Pak? Gitu. Dimakan belum Bu? Beliin nggak? Gitu. Kasih beras, kasih lauk. Gitu. Yang mana aksaro lebih banyak min hajati daripada hajatnya ila dzalika kepada hal tersebut qoblal kibari sebelum masa tuanya. Jadi kebutuhan ketika masa tua orang tua kita itu jauh melebihi ketika beliau belum berada di masa tua. Lah masih muda mah ngambil apa-apa bisa sendiri. Orang masih muda ya kan, ngambil ini bisa, ngambil itu bisa. Kalau yang udah tua nggak bisa. Ya udah sepuh, bentar lagi itu kesemutan, ya. Duduk lama kesemutan. Makanya hati-hati yang duduk lama udah mulai kesemutan. Ya. Nah, iya. Posono minta anterin. Ya karena udah tua beda sama masih muda. Dulu mah muda orang tua kita kemana-mana sendiri. Ntar tua enggak. Dia pasti minta temenin. Ya itu harus ngertiin gitu, harus perhatian. Wallahu a'lam, wallahu adapun Allah a'lamu maha mengetahui. Waruya dan diriwayatkan anillahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya hadis qudsi. Firman Allah yang lewat ucapan Nabi. Nah itu namanya hadis qudsi. Jadi bukan Quran. Kalau Quran melalui perantara malaikat Jibril. Itu yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi biasanya Allah mensukmakan langsung ke dalam qalbu Nabi Muhammad. Jadi ucapannya lewat Nabi Muhammad tapi maknanya adalah dari Allah. Nah itu disebut hadis qudsi. Diriwayatkan dari Allah Ta'ala annahu sesungguhnya qala berkata atau berfirman Allah, man adapun siapa orang asbaha yang di pagi harinya murdiyan membuat redho, membuat senang liwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Kok di pagi hari orang tuanya senang sama dia? Ya senang tentunya relatif ya. Apa sih yang disenengin orang tua tergantung. Kalau orang tua kita miskin ya berarti senangnya sama duit begitu. Kalau orang tua kita ya berduit ya mungkin senangnya sama akhlak kita. Kalau orang tua kita soleh ya mungkin senangnya kalau kita soleh juga gitu. Jadi ini relatif tergantung kesenangan orang tua. Ya kayak saya misalnya berhubung bapak saya ustadz juga, kalau subuh suka ketemu ya senang kalau ngeliat saya. Nah jadi nyenangin seperti itu ya. Mungkin kalau yang nggak punya duit karena nggak bisa usaha ya kita ngasih duit nih Pak, nih Bu, ntar buat beli beras nih 20.000, 30.000 gitu. Maaf ya nggak bisa kasih banyak, tapi itu udah nyenangin, udah ngebantu orang tua. Ya kayak udah bapaknya kagak butuh duit, senangnya bapaknya udah tuh misalnya, udah berangkat dagang kan gitu ya. Paham ya maksudnya? Jadi ini relatif, jangan disamain semuanya. Kalau orang kaya mungkin nggak butuh duit, bapaknya udah kaya ya kan. Senangnya bapaknya udah, apa ayahnya udah. Ya senangnya kalau anaknya berangkat dagang. Coba kalau pagi-pagi pas molor, meluk guling, ke pasar, enggak males, wah disemprot.
nyuruh udah ke pasar tuh bukan butuh duit loh. Butuh duit gak bapak ya? Kagak, kontrakan berjejer. Cuman dia senang kalau anaknya usaha gitu ya. Nah itu, jadi orang tua tuh kadang gak butuh duit juga. Jangan kita juga sok-sokan. Ngelihat kita usaha tuh orang tua senang gitu. Jadi kita juga jangan suzon. Wah bapak gue minta duit. Kadang-kadang kita suka suzon duluan ya. Jangankan mau bapak kita, ibu kita, orang tua kita, sama mertua suzon. No, bapak lo, no, ibu lo datang. Udah jelek aja pikirannya. Bapak lo datang, no, ibu lo datang bawa jeruk, pulang minjem duit. Ya suzon aja bawaan. Ya sampai tahu gak butuh duit ya, karena senang pengen ngelihat kita gitu. Jadi jangan sok-sokan kita juga. Nah, orang kok dia membuat senang orang tuanya, tapi muskhiton membuat marah li kepadaku, maksudnya kepada Allah. Ini kan ada diskusi ya. Dia nyenengin orang tua tapi dia bikin sebel saya. Sholat subuh kesiangan misalnya gitu ya. Jam 5 ya, setengah 6 dia baru sholat subuh. Ya nggak apa-apa, masih boleh. Tapi kan telat ya. Nggak pernah sholat duha ya. Main berangkat aja dagang ya. Berangkat kerja, sholat duha kagak pernah ya. Sholat tahajud apa lagi, duha aja kagak pernah ya. Tapi dia nyenengin orang tua ya. Gimana itu kayak gitu? Fa'ana maka sesungguhnya aku, kata Allah, anhu kepadanya itu rodin juga ridho tuh. Yang kayak begitu Allah ridho, ini hebat ini. Tapi sebaliknya waman adapun siapa orang asbaha yang di pagi harinya murdian membuat senang, membuat redho li kepadaku. Wah pagi-pagi sholat duha, kan orang soleh kan. Tapi muskhiton dia membuat marah li walidayhi kepada kedua orang tuanya. Wah jikiran jam 6:30 masih zikir Allah. Oh, ya. Orang tuanya sempel, weh usaha lo coba, dah, zikir. Maka yang kayak gitu fa'ana sesungguhnya aku anhu kepadanya itu sahitun murka. Lo kembalikan. Jadi juga ibadah ada tempatnya ya. Ya disesuaikan aja lah teman-teman, misalnya ngerti sendiri. Kalau yang satpam ya pagi ya mungkin istirahat, orang malam begadang ya mungkin dia jaga gitu ya. Kalau yang dagang, yang kerja biasa ya mungkin pagi berangkat kerja, ya disesuaikan aja. Waqala dan bersabda Nabi Muhammad SAW, baru berbuat baiklah atau berbaktilah kalian aba'akum akan bapak-bapak kalian, tabarrokum maka akan berbakti pula abnaukum anak-anak kalian. Nah, ini cocok nih. Jadi kalau pengen anak kita berbakti ya kita jadi orang yang berbakti. Tapi jangan dibalikin. Lah gue kagak berbakti sama orang tua gue, berarti dulu orang tua gue kagak berbakti juga. Jangan. Wah itu bikin kesimpulan aneh itu. Ya gak usah mikirin kayak gitu. Ya udah mikirin diri kita aja, orang tua kita gimana itu biarin aja. Pikirin sekarang nasib kita. Gak usah mikirin nasibnya orang tua. Banyak orang yang sekarang tuh yang mikirnya salah orang tua, ada salah sendiri gak dipikirin. Pikirin diri sendiri. Kalau pengen nanti anak kita berbakti pada kita, maka berbaktilah juga kita kepada orang tua. Karena itu contoh ya, contoh kita jalan, kita pergi kemana-mana ya, orang tua kita samperin, kita silaturahim gitu ya. Nah itu kan contoh buat anak. Oh bapak gue begitu, oh ibu gue begitu. Nah kelak nanti anak kita udah dewasa, mereka nggak bakal melupain kita, dimana kita di saat itu sudah tua. Waifu dan jagalah, ifah itu jaga harga diri ya. An-nisa innasi dari perempuannya manusia, maksudnya orang-orang. Jaga harga dirinya perempuan, bisa diartikan istri juga boleh. Jaga harga dirinya istri-istri orang. Ta'ifa maka terjagalah atau akan terjaga pula nisa hukum harga diri istri-istri kalian. Tuh. Makanya ada pepatah Arab mengatakan semakin kita dekat kepada suaminya maka semakin jauh kita pada istrinya, gitu ya. Penting itu supaya gak menimbulkan fitnah. Saya akrabnya sama Cang Sadam, semakin saya dekat sama Cang Sadam maka semakin saya harus jauh dengan istrinya. Saya akrab sama Mas Didit, saya semakin dekat sama Mas Didit maka harus semakin jauh sama istrinya. Itu prinsip dalam Islam tuh gitu. Kalau udah udah nikah juga gitu ya. Semakin saya dekat sama Uda maka harus semakin jauh dengan istrinya, begitu. Karena supaya apa? Supaya menjaga ifah namanya. Penting itu.